Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Pasir. Di sini kita bakal membahas cerita dan peran penting di balik suksesnya pemilu. Kalau bicara soal pemilu, mungkin yang terbesit di benak kita adalah pencoblosan, kampanye, ataupun perhitungan suara. Nah, ada satu yang mungkin sering lewat dari pembahasan ini, yaitu kesehatan penyelenggara pemilu. Untuk menjadi seorang ad hoc KPU, seperti PPK, PPS, dan KPPS, dibutuhkan kondisi fisik dan mental yang prima. Untuk itu, KPU bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi para ad hoc. Nah, kali ini kita bakal berbincang bersama dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir untuk membahas bagaimana sih pentingnya pemeriksaan kesehatan, pengalaman bermitra dengan KPU, serta pentingnya kesehatan dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu. Yuk langsung kita mulai obrolannya. Selamat datang Bapak, isi kabarnya Pak. Alhamdulillah kabar Gwen, dan ya semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah mengundang kami dari Dinas Kesehatan untuk berbincang-bincang dalam podcast kali ini. Senang sekali kami bisa hadir untuk berbagi cerita dengan pendengar dan teman-teman KPU untuk berbagi cerita dan informasi terkait masalah kesehatan dan kerjasama yang sudah kami lakukan dengan KPU. Oke, tentunya kami lebih senang Pak karena kami kehadiran tamu hari ini. Mungkin sebelumnya Bapak boleh silahkan Pak kenalan mungkin ke teman pemilih. Baik, perkenalkan nama saya Hendrik Latif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir. Kami bertugas di bidang kesehatan masyarakat yang sehari-hari kami bertugas sebagai Ketua Tim Kerja Usia Produktif dan Lansia, di mana salah satu kegiatannya adalah terkait pelaksanaan program kesehatan kerja, baik untuk yang sektor formal maupun non-formal, dan salah satunya terkait pemeriksaan kesehatan untuk teman-teman badan ad hoc pada KPU. Iya benar. Salah satunya ini Pak ya, juga melayani melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi badan ad hoc Pak ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya ada kolaborasi antara KPU dengan Dinkes Pak untuk kali ini. Oh iya, pada awalnya sih berangkat dari kebutuhan dari teman-teman KPU sendiri menyampaikan maksud dan tujuannya kepada kami untuk melaksanakan pemeriksaan bagi calon anggota ad hoc itu. Nah, kami sangat menyambut baik untuk kegiatan tersebut. Terlebih ini kan memang program pemeriksaan kesehatan adalah program yang kita upayakan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terlebih pada teman-teman badan ad hoc yang memang memerlukan pemeriksaan kesehatan untuk menunjang kinerjanya saat nanti mereka sudah melaksanakan tugasnya. Ya. Menurut Bapak nih, mengapa pemeriksaan kesehatan itu menjadi sangat penting Pak untuk badan ad hoc dari KPU? Iya, tentu ya sangat penting karena kita ketahui bahwa teman-teman badan ad hoc ini baik yang PPK, PPS-nya maupun KPPS itu ya. Nah, mereka kan memiliki beban kerja yang cukup tinggi ya, apalagi di saat-saat krusial, saat pemungutan suara nantinya ataupun saat perhitungan. Pasti mereka bekerja akan sangat panjang sekali, mungkin bisa sampai tengah malam atau bahkan dini hari gitu ya. Nah, itu kan perlu energi yang betul-betul dipersiapkan, sehingga penting sekali untuk teman-teman itu dilakukan pemeriksaan kesehatannya untuk mendukung kinerjanya ya, saat melaksanakan tugas yang kita rasa itu sangat berat sekali. Jadi penting sekali mereka untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan tersebut. Itu tentu juga bukan ini Pak ya, terkait dengan masalah administratif Pak ya. Oh, tidak semata administratif ya. Kami pikir bahwa pemeriksaan kesehatan itu
jauh dari sekedar administratif. Kita lebih fokus bagaimana sebetulnya kita ingin melindungi teman-teman badan ad hoc tadi, baik kesehatannya gitu ya, dalam rangka mereka melaksanakan pekerjaannya. Apalagi kita tahu sendiri bahwa seperti tadi kinerjanya diharapkan kan ini betul-betul harus bisa optimal untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakannya pada saat-saat pekerjaan memang dituntut melebihi jam kerja atau ekstra tadi. Nah, sehingga kita mengharapkan teman-teman itu memang sebelum melaksanakan tugas mendapatkan pemeriksaan kesehatan, sehingga betul-betul orang-orang yang memenuhi kriteria kesehatan atau layaklah yang mereka dapat melaksanakan tugas tersebut, sehingga pelaksanaan tugasnya nantinya dapat berjalan dengan lebih optimal. Untuk pemeriksaan kesehatan sendiri Pak dari Dinas Kesehatan meliputi apa saja Pak untuk pemeriksaan? Oh iya, untuk pemeriksaannya sendiri pertama kita melakukan pemeriksaan fisik dasar ya, baik yang kita akan hitung tinggi badannya, berat badannya, kita juga melakukan pemeriksaan kondisi fisik secara umum, ada juga wawancara terkait dengan faktor-faktor resiko atau riwayat penyakit, baik yang sudah pernah dialami ataupun yang saat ini mereka alami. Di samping dengan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan segala termasuk juga kolesterol. Sehingga nanti saat hasilnya ditemukan, jika memang ada indikasi-indikasi kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, kita bisa lakukan tindak lanjut untuk perawatannya, sehingga yang bersangkutan betul-betul mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhannya nantinya. Tentunya juga hal ini ya untuk mendukung nanti pelaksanaan tugasnya. Tentu ini akan sangat membantu Pak ya, apalagi kita tidak menginginkan tentunya dalam proses pemilu itu ada korban jiwa dari penyelenggara ataupun human error Pak ya. Iya, betul sekali. Kalau kita berangkat dari pengalaman pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya kan kita bisa melihat itu bahwa yang lalu-lalu kita pernah melihat banyak petugas kita yang mengalami kesakitan, bahkan ada juga yang meninggal dunia. Nah, kita tentu tidak berharap itu bisa terulang kembali. Kita lakukan pemeriksaan ini sebagai langkah antisipatif tentunya, agar pengalaman-pengalaman yang telah lalu ya kita jangan sampai ulang kembali. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini Pak, apakah ada tantangan yang dihadapi oleh teman-teman yang bertugas di lapangan Pak? Secara umum sih sebetulnya sudah berjalan cukup baik ya. Tantangan mungkin tetap ada, mungkin terkait dengan waktu singkatnya pemberitahuan dan pemeriksaan ya yang disampaikan, sehingga saat pemeriksaan teman-teman di puskesmas itu mereka menyelenggarakan kegiatan lain dan harus melayani pemeriksaan kesehatan tersebut, sehingga mungkin tidak dapat dilaksanakan secara maksimal ya, karena memang saat itu pengumuman disampaikan, hari berikutnya langsung hadir semua tuh. Jadi memang ya mungkin banyak juga yang harus menunggu antri saat pemeriksaannya, karena memang keterbatasan SDM dan kita juga melayani kegiatan rutin lainnya saat itu. Nah, mungkin ke depan siapa tahu bisa diatur waktu-waktu pelaksanaannya, sehingga kita bisa persiapkan lebih matang lagi untuk pelayanannya. Ini Pak ya, masalah SDM Pak ya. Untuk ketersediaan alat sendiri aman Pak ya? Untuk alat termasuk bahan medis habis pakai itu tersedia semua, aman. Alhamdulillah, artinya Dinas Kesehatan di sini juga sangat memperhatikan hal itu Pak ya, untuk ketersediaan mungkin juga bukan hanya bagi penyelenggara tapi masyarakat umum Pak ya. Iya, kalau kita berbicara pemeriksaan kesehatan ini kan sebetulnya juga pemerintah pusat sudah menetapkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis yang diberlakukan memang untuk seluruh lapisan masyarakat dari seluruh siklus hidup. Nah, itu dari ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita,
anak sekolah, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia itu mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, inilah mungkin yang perlu sama-sama mungkin kita bantu informasikan kepada masyarakat kita benar. untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut. Betul betul. Nih Pak, untuk teman-teman yang akan bertugas di lapangan atau berpelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya Pak, mungkin ada tips dari Bapak bagaimana sih para penyelenggara pemilu itu nanti menyesuaikan agar tetap dalam kondisi prima Pak? Ya baik, mungkin kepada rekan-rekan yang nantinya akan menjadi anggota badan ad hoc, ya kami menitipkan pesan bahwa harus secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan tentunya, sehingga betul-betul kondisi badan dapat terjaga dengan baik. Nah, tentu saja mereka juga harus menjaga pola hidup, baik itu makan, istirahat yang cukup. Nah, ini perlu juga mereka betul-betul dapat jaga, sehingga saat nanti mereka terpilih, mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saat melaksanakan tugas, tentu saja harus tetap menjaga kesehatannya. Jangan ragu-ragu apabila ada keluhan, jangan disimpan. Nah, itu lebih baik diutarakan kepada pimpinan ataupun rekan kerja, sehingga bisa diantisipasi permasalahan-permasalahan yang lebih serius ke depannya. Betul. Oke. Selanjutnya Pak, untuk tadi kan kita bahas tentang kesehatan fisik Pak ya. Untuk mental sendiri apakah itu penting Pak? Oh iya, tentu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kesehatan bukan cuma kesehatan fisik semata. Kesehatan itu ada dua, jadi kesehatan fisik dan kesehatan jiwa atau mental di sini. Sebetulnya dalam pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk juga nanti yang dilakukan oleh teman-teman pemeriksaan kesehatan bagi calon badan ad hoc, itu nanti ada kuesioner untuk pemeriksaan kesehatan jiwa atau mentalnya. Jadi penting sekali karena biar fisik sehat, tapi kalau mentalnya ada masalah juga kinerja pasti akan terganggu. Betul. Bahkan secara keseluruhan bisa juga nanti akan mempengaruhi kesehatan fisiknya sendiri. Jadi harus berimbang, kita harus menjaga kesehatan fisik kita maupun mental kita. Apalagi mungkin untuk generasi gen milenial di atas Pak ya, kalau Gen Z itu sudah terpapar sekali masalah mental health. Iya, memang semakin ke sini permasalahan-permasalahan kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu memang semakin banyak ya yang dialami oleh masyarakat kita. Baik yang remaja maupun yang usia dewasa, bahkan lansia juga banyak mengalami itu. Tentu saja permasalahan-permasalahan tersebut harus kita antisipasi. Ya tadi, kita jangan ragu apabila ada sebetulnya masalah yang kita rasakan, jangan ragu untuk berkonsultasi gitu dengan psikolog maupun dengan psikiater yang ada. Jadi sebetulnya kita bisa mencegah permasalahan-permasalahan tersebut dari awal. Nah, jadi setiap ada permasalahan kita harus bisa melakukan antisipasi terhadap stres yang kita alami tadi dengan baik. Menarik Pak. Ini kan masyarakat mungkin agak awam Pak ya terkait dengan konsultasi ke psikolog atau psikiater karena mungkin anggapan bahwasanya masalah mental itu sekarang agak sensitif Pak ya. Nah, ini ada nggak Pak tips untuk kami menanggapi teman-teman di sekitar atau mungkin kami mengalami sendiri bagaimana sih kalau kita mengalami gejala-gejala awal itu Pak, apa yang harus kami lakukan mungkin sebelum akhirnya ke psikolog atau psikiater Pak? Oh ya, gini. Kami dari Dinas Kesehatan melalui petugas-petugas kami yang sudah kami latih tentunya sebagai pengelola program kesehatan jiwa di setiap puskesmas, itu sebetulnya sudah menyiapkan semacam pelayanan untuk kesehatan jiwa. Jadi insya Allah di puskesmas kita itu baik perawat maupun dokternya sudah dilatih untuk penanganan pelayanan kesehatan jiwa tingkat dasar. Jadi silakan saja datang, nanti bisa untuk berkonsultasi dulu ataupun nanti diberikan kuesioner untuk mengisi apakah kita masuk ke dalam kriteria yang memerlukan konsultasi ataupun tindak lanjut sebelum kita menuju ke psikolog atau
ke Psikiater. psikiater. Sebetulnya memang saat ini anggapan di masyarakat masih miring gitu ya, Iya, Pak. bahwa kalau ke psikolog maupun ke psikiater nanti anggapannya sudah ada Gangguan. masalah tuh gitu dengan jiwanya. Sebetulnya tidak seperti itu. Kita sekarang sudah banyak sekali melakukan sosialisasi baik ke sekolah, ke masyarakat terkait masalah kesehatan jiwa ini, yang kebetulan itu juga menjadi salah satu program yang kami tangani di Dinas Kesehatan. Jadi sebetulnya masalah untuk konsultasi dan apa segala macam, anggapan miring itu sebetulnya sudah pelan-pelan harus kita singkirkan. Karena tidak mesti kita yang ada masalah gangguan kejiwaan setiap datang ke psikolog. Tidak seperti itu. Karena sebetulnya setiap orang berhak mendapatkan pendampingan gitu untuk memperoleh kesehatan mentalnya. Jadi tidak usah malu lagi sebetulnya sekarang. Alhamdulillah tingkat kunjungan untuk masalah kesehatan itu sudah mulai meningkat. Untuk 2 tahun terakhir ini kita sekarang sudah ada 1 psikolog dan 2 dokter spesialis jiwa di rumah sakit kita, dan itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk turun-turun ke puskesmas memberikan pelayanan juga. Dan di puskesmas disediakan SDM untuk ini Pak ya, yang dasar-dasarnya. Iya, Diberikan pelayanan untuk dasarnya. pengelola program kesehatan jiwa sudah ada di setiap puskesmas. Oke, Pak, saya mau nanya Pak, gimana sih Pak penilaian Bapak terkait dengan kerjasama KPU dan Dinas Kesehatan? Iya. Alhamdulillah selama ini berjalan sudah cukup baik ya, dan kita juga baik Dinas Kesehatan maupun KPU, kita sudah berkomunikasi dengan cukup intens juga dalam setiap pelaksanaan untuk pemeriksaan kesehatan calon anggota badan ad hoc kita. Nah, tentu saja kami berharap bahwa kerjasama ini bisa nantinya lebih kita tingkatkan lagi. Gitu. Menurut Bapak seberapa penting sih Pak interaksi atau kerjasama antar sektor ini Pak? Sangat penting sekali ya, karena kalau kita bicara pelaksanaan suatu kegiatan, tentu saja apapun kegiatannya akan berjalan dengan optimal gitu ya, kalau kita ada kerjasama ataupun kolaborasi antar lintas sektor tentunya. Nah, pasti dengan adanya kerjasama tadi segala hambatan bisa kita atasi bersama. Contohnya mungkin di KPU terkait dengan urusan pemilu, tapi kan urusan pemilu bukan saja masalah pelaksanaan pemungutannya, tapi bagaimana dengan keamanan pelaksanaannya, bagaimana dengan kesehatan petugas-petugasnya. Nah, tentu saja perlu kerjasama lintas sektor tadi sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan sehat dan berkualitas gitu ya. Pak, pesan Bapak untuk masyarakat yang mungkin nanti akan menjadi penyelenggara pemilu nih Pak Henry, silakan. Ya, pesan kami tentu saja bahwa teman-teman yang nantinya akan menjadi anggota ad hoc gitu ya, kami berpesan jangan ragu untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin, dan penting juga untuk menjaga pola hidup yang sehat tentunya, agar nantinya saat melakukan pemeriksaan diperoleh hasil yang baik, dan saat melaksanakan tugas juga nanti dapat berjalan dengan optimal tentunya. Pak, saya mau nanya dulu Pak, lebih penting mana menjaga kesehatan atau rutin cek kesehatan Pak? Antara menjaga kesehatan atau rutin cek kesehatan? Menjaga kesehatan dan cek kesehatan. Keduanya tentu penting ya. Tapi menjaga kesehatan tanpa kita memeriksa cek kesehatan agak susah juga tentunya kita melihat gitu ya. Mungkin kita merasa oh kita sehat saja, tapi pas kita cek ternyata bisa saja tensi kita tinggi atau gula darah kita tinggi. Nah, itu kalau di tahap-tahap awal mungkin tidak ada gejala, jadi kita bisa merasa sehat. Saya pikir keduanya penting ya, saling melengkapi. Kalau contoh untuk menjaga kesehatan, ya kita mungkin perlu istirahat yang cukup gitu ya, pola makan yang sehat, itu juga pasti penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita dan mencegah penyakit. Tapi cek kesehatan juga sangat dibutuhkan untuk kita mengetahui betul-betul seberapa
kondisi kita itu betul-betul terbebas dari penyakit gitu ya, karena kita akan mengetahui hasil dari pemeriksaannya. Jadi saling melengkapi keduanya. Saya pikir dua-duanya harus kita ingatkan ke masyarakat gitu ya. Betul. Oke. Pak, terakhir Pak, harapan untuk kerjasama dan kolaborasi dengan KPU Pak untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Ya, tentunya kami berharap bahwa kerjasama antara Dinas Kesehatan dan KPU ya bisa berjalan lebih baik lagi, dan mungkin bisa diperluas tentunya, bukan hanya sekedar pemeriksaan kesehatan, tapi juga nanti Dinas Kesehatan bisa juga masuk sebagai pemberi informasi dan edukasi terkait kesehatan kepada penyelenggara pemilu. Di samping bukan cuma saat proses awal penerimaan calon ad hoc saja, tapi juga dalam pelaksanaan pemilu bisa saja kami dilibatkan untuk tetap menjaga kesehatan teman-teman dari penyelenggara seperti itu. Harapannya juga mungkin bisa dikembangkan atau kita dengan membuat MOU mungkin. Itu bisa lebih baik lagi karena secara formal kita ada kerjasama yang lebih baik lagi. Demikian. Baik teman pemilih, nggak kerasa kita sudah di penghujung dari episode. Dari perbincangan kali ini, kita dapat memetik pelajaran bahwasanya suksesnya pemilu itu sangat bergantung bagaimana kerjasama antar sektor ya. Dalam hal ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir dalam menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi para ad hoc. Sehingga para ad hoc bisa memberikan layanan dengan lebih optimal tentunya. Nah, kolaborasi ini memperlihatkan bahwasanya demokrasi itu tidak hanya soal memilih, tapi adanya keterlibatan semua unsur, baik itu pemerintah maupun masyarakat, dalam memberikan pemilu yang aman, sukses, dan berkualitas. Terima kasih. Kembali lagi kami sampaikan kepada Pak Hendrik karena sudah bersedia berbagi bersama kami pada episode kali ini. Dan tentunya juga kepada teman pemilih yang setia menyaksikan podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan share podcast KPU Kabupaten Pasir. Nantikan episode-episode selanjutnya dari kami. Tetap jadi bagian dari demokrasi yang sehat. Saya Sarika Tunisa, pamit undur diri. Olomanen asobuen siolondo, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Bye-bye.